Perawat itu ya memang jangan ada keterpaksaan kalau mau jadi perawat gitu. Memang dari hati kita memang mau jadi perawat gitu. Perawat lagi Perawat ya. lagi. Cakep dari perawatnya. Bukan, perawatnya ya sudah usia. Oh, usia jangan lihat saya. Hai Bina Family, selamat datang di Bina Medica Podcast. Obrolan penuh edukasi, informasi, dan inspirasi. Tepat di hari ini adalah hari ulang tahun dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kita kehadiran 2 orang nurse yang bertugas di RSIA Bina Medica. Langsung saja kita sambut, ada Nurse Liana dan juga Nurse Irfan. Apa kabar Bapak Ibu? Baik dong, Baik luar ya. biasa. Luar biasa. So hari ini adalah hari ulang tahun, hari hari yang dirayakan oleh tentunya para perawat Indonesia tentunya dalam hari ulang tahun ini. Dan Yang kami ke-47. Betul, 47. Dan kami mengucapkan selamat hari perawat, selamat hari jadi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Mudah-mudahan tentunya harapannya banyak banget untuk para perawat kita tentunya yang sangat ini berjuang untuk kesehatan di tengah pandemi ini. Harapannya mudah-mudahan tentunya diberikan selalu kesehatan dan juga perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, kalau ngomong-ngomong PPNI mungkin secara luas mungkin yang lebih layak ataupun mungkin untuk yang lebih cocok berkomentar mungkin PPNI pusat ya. Tapi betul. kita ngobrolin PPNI yang ada di RSIA Bina Medica. Dan kali ini adalah ketuanya bersama dengan Nurse Irfan Darmansyah Harahap Eskep. Yeay. Ketua PPNI terpilih. Kapan diadakannya pemilihannya kalau boleh tahu? Ceritain dulu dong dikit dong. Oke. Minggu kemarin. Iya, minggu kemarin. Singkatnya itu pelantikannya itu tanggal 13 Maret kemarin. 13. Bapak jangan muter-muter Pak. Kayak gantungan infusan nanti kalau muter-muter. Agak refleks lah. Ini nervous di bawah. Goyang. Gimana, Pak? Jadi mulai kapan dibentuknya dari kalau disebutnya cabang atau apa nih? Komisariat. Komisariat. Oke. Jadi komisariat itu yang ada di Bina Medica itu dia yang akan berkolaborasi dengan daerah sekitar kita, contohnya di daerah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi merujuknya ke Dinas Kesehatan di Tangsel ya? Bukan, DPD. Oh, DPD. DPD dari DPD Tangsel. Nanti di bawahnya paling kecil itu di tingkat komisariat itu masing-masing rumah sakit punya. Nah, Bina Medica salah satunya sudah terbentuk komisariat. Sebenarnya syaratnya ada kan, karena kalau ngebentuk komisariat di rumah sakit itu minimal jumlah perawatnya harus ada kan. Jadi kita ada jumlah perawat 58, jadi memenuhi syarat untuk dibuat sebagai komisariat gitu. Akhirnya kita bentuk kemarin dan terpilihnya sebagai ketua PPNI kita. Gimana rasanya sebagai ketua? Bangga. Bangga Jadi perawat. Bangga jadi perawat ya. Kalau ditanya siapa itu perawat, saya. Dari hati ya. Dari hati saya. Nah ini kalau misalkan Bina Family tanya, kenapa sih hari ini podcastnya dengan perawat ya? Karena memang kita untuk menghargai tentunya para perawat yang sudah sangat luar biasa berjibaku, memberikan dedikasi, tenaga dan juga waktu untuk kita semua untuk sehat. Gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal PPNI di Komisariat di Bintaro, banyak program tentunya yang akan dan juga sudah diadakan oleh komisariat di Bina Medica itu sendiri ya. Kalau boleh tahu program yang mungkin akan diadakan oleh di Bina Medica itu sendiri apa aja? Program dalam waktu dekat. Program terdekatnya itu ya salah satunya itu membentuk kita sebagai perawat di sini harus mempunyai kompeten yang baik. Salah satunya kita akan mengadakan pelatihan atau pendidikan ke perawat di Bina Medica. Jangka panjangnya itu mungkin kita bisa akan membuat pelatihan di luar ya untuk perawat sendiri. Tergantung skill yang dimiliki perawat tersebut. Oke. Nah,
Kebetulan kan kalau di Bina Medica memang kita tidak menangani pasien dengan paparan COVID ya. Tapi kalau untuk dari PPNI di Bina Medica itu sendiri ada antisipasinya nggak Pak? Meskipun memang kita tahu ya kita kan tidak menerima pasien, tapi kan kita juga harus tetap siaga. Apa saja yang dilakukan untuk membentengi itu semua? Antisipasinya apa saja yang bisa dilakukan mungkin? Antisipasi untuk perawat kita di Bina Medica itu tetap kita ingatkan APD. Yeah. APD. Mau kita masuk ke rumah sakit, keluar dari rumah sakit, tetap APD yang harus diutamakan. Oke, APD apa ya? APD sesuai dengan levelnya ya. level, ya. Di masing-masing unit berbeda. Di UGD berbeda, di rawat jalan juga berbeda. Oke. Nah pasti kan dari masing-masing perawat kan ada skillnya masing-masing ya. Ada yang bisa rawat, ada yang rawat jalan, rawat inap. Nah kalau Kak Irfan ini sendiri dirawat apa? Perawatan di mana? Kalau saya khususnya di perawatan kamar bedah. Kamar bedah. Baik. Mungkin di kamar bedah itu ya kita punya level APD masing-masing ya, ada level 1, level 2, level 3. Tapi moga-mogahan kedepannya lebih diterapkan lagi. Gitu. Tentunya untuk kebaikan kita semua ya. Betul. Nah, boleh dong cerita sedikit nanti sebelum aku ke Bu Liana, cerita sedikit pengalaman yang menarik selama menjadi di perawat di kamar bedah. Udah berapa lama by the way di kamar bedah? Kalau di Bina ini baru 1 tahun ya. Ya kita kan memang buka juga belum setahun malah ya. Tapi selama profesinya gitu, kalau boleh tahu. Selama profesinya itu sebelumnya kan di rumah sakit lain gitu ya, lumayan banyak sih pengalaman luar biasa. Nah gitu. Pengalaman yang paling menarik kira-kira di kamar bedah apa tuh biasanya? Boleh ada yang diceritakan nggak? Pengalaman menarik. Jadi kalau semuanya kita kan di kamar bedah ya, mungkin kita menghadapin pasien-pasien yang kesadarannya itu kurang ya, menurun maksudnya dibikin tidak sadar karena memang gitu sesuai kan, dengan tindakannya. Efek anestesi gitu. Nah, ketika pasiennya kita tolong gitu, kita lakukan operasi gitu, kita udah capek, kadang tengah malam, subuh gitu, on call gitu, siap sedia 24 jam dipanggil. Di situ kita merasa ketika pasien mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, di situ rasa capek kita itu hilang. Merasa puas ya Pak? Merasa puas. Kepuasan itu ya ketika pasien kita puas. Oke. Ya, itu sih. Itu yang menarik ya memang yang bisa diceritakan. Nah kalau Bu Liana sendiri, tentu dengan asam garam yang diterima, asam garam yang dijalani sudah banyak banget ya Bu ya. Kalau misalkan di Bina Medica aja deh, kita kan perawat tentunya kan Bu Liana masuk sebelum ini ada ini ya Bina Medica ada ya dari awal dari gitu persiapannya, rekrutmen. Gitu. Lebih enak masuk ketika udah jadi atau sebenarnya lebih menarik tuh dari awal kita bisa set up atau gimana Bu? Wah menarik yang lebih awal, jadi kita udah benar-benar tahu banget kan membentuk karakter budaya-budaya yang akan kita bentuk perawatnya, bidangnya seperti apa nanti kita yang bentuk benar-benar dari awal. Dan kalau sudah berjalan dan itu tercapai tuh kompetensi yang kita mau itu, terpuas banget gitu, benar-benar puas banget. Apalagi ngeliat perawat-perawat kita gitu kan, sesuai dengan melayaninya bagaimana gitu. Terus pasien merasa puas itu benar-benar. Tapi berat banget gak sih Bu? Karena kan perawat ini kan garda terdepan ya. Maksudnya kita yang melayani kan sebelum dokter ke perawat dulu. Berawat 24 jam loh ketemu sama pasien, dirawat inap 24 jam. Kalau dokter hanya visit. Gitu mendapat kalau observasi semuanya perawat gitu. Jadi semua di samping pasien pasti perawat yang tahu duluan gitu. Jadi benar-benar berat. Sebenarnya semua pekerjaan ada resikonya, cuman memang apalagi di tengah pandemi begini kan gitu ada resiko lebih besar dari kita yang kita terima gitu. Nah by the way Bina Family ini belum saya sempat kenalkan, Bu Nurs Liana Rahmawati ini merupakan koordinator UGD dan juga Poliklinik Rawat Jalan. Betul. Jadi semua perawat-perawat yang ada di UGD, yang ada di Rawat Jalan ini di bawah naungan dari Bu Liana itu sendiri. Betul sekali. Kalau misalkan ngobrol asam garam nih Bu, apa sih Bu kesulitan menjadi perawat Bu? Kesulitan menjadi perawat sebenarnya
perawat itu yang paling ini sebenarnya dari hati sih kita melayaninya ya. Yang pertama itu soalnya kalau kita jiwa melayaninya dengan ikhlas pasti itu pasien itu merasakan sentuhan dari kita itu benar-benar merasakan, nggak bisa bohong. Karena kan dari mulai kita gaya bicara, gestur itu pasti si pasien tahu benar-benar nggak si perawatnya melayani kita gitu. Dari situ udah ketahuan gitu. Jadi yang pertama itu memang dari mulai dulu kita sekolah perawat itu ya memang jangan ada keterpaksaan kalau mau jadi perawat gitu. Memang dari hati kita memang mau jadi perawat gitu. Nah ini saya ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dulu deh, di UGD gimana mensiasatinya kita tetap ramah sementara kita harus menghadapi ya apalagi, keluarganya ya kalau datang. Nah apalagi sekarang momennya memang pandemi. Kita juga dikhawatirkan kita nggak pernah tahu virus itu ada atau enggak gitu karena nggak kelihatan gitu. Meskipun memang kita tidak menerima pasien dengan paparan COVID. Nah cara mensiasatinya gimana tuh Bu? Sementara kita dibalut APD yang super gerah dan panas. Tapi kita tetap harus ramah. Itu gimana tuh Bu? Kalau di UGD kita walaupun rumah sakit kita tidak menerima COVID, tapi kita harus menerima apapun kasus yang kita masuk semuanya di UGD itu kita. Karena screening awal di UGD ya. Screening awal di UGD, jadi kita mainkin screening. Jadi di UGD itu ada namanya triase. Jadi triase itu pemilahan pasien berdasarkan kegawat daruratannya. Kita pilah mana yang gawat darurat, mana yang tidak gawat tidak darurat gitu. Apalagi rumah sakit kita itu rumah sakit khusus ibu dan anak. Pasti banyak pasien yang melahirkan di situ kan lewat UGD semua garda terdepannya di situ. Nah untuk mensiasatinya yang pertama ya pasti kita kasih sentuhannya sih edukasinya ke pasien, ke keluarga terutama gitu. Walaupun dibalut APD, kita di UGD APD level 3. Jadi pakai hazmat, pakai masker super deh gitu kan untuk panasnya luar biasa. Cuman tetap kita harus melayaninya tetap nomor satu, kita melayani ke pasiennya. Pertama sih komunikasi yang paling penting ya. Komunikasi. Soalnya kan di UGD juga tim, bukan hanya perawat. Jadi ada dokter juga di situ, ada bidan juga yang nangani. Gitu sih komunikasi sama keluarga sih. Nah kalau untuk dirawat jalan, kita tahu lah poli itu kadang kan ramenya luar biasa ya. Maksudnya estafet terus ya dari jam 1, misalkan dari jam dokter yang pertama. Lanjut lagi nanti ke dokter yang kedua, tapi sementara perawatnya memang masih standby sesuai dengan shiftingnya ya kan. Nah itu gimana tuh Bu? Ya kita atur sih, kita atur tenaga ya, kita atur tenaga. Ya alhamdulillah sih kita rumah sakit kita makin banyak ya. Alhamdulillah. Maksudnya sudah makin dipercaya oleh masyarakat sekitar Bintaro dan Tangsel khususnya gitu. Jadi ya alhamdulillah kita siasatinya dengan pengaturan tenaga sih, pengaturan ketenagaan, bagaimana dokter praktek, perawatnya berapa gitu. Ada perhitungan tersendiri di ilmu keperawatan juga. Oh dipelajari itu ya Bu? Dipelajari jumlah kunjungan pasiennya berapa. Sama di UGD juga kita ada ilmu. Pokoknya sebenarnya ilmu keperawatan tuh unik banget dah. Kita tuh harus bisa apa aja sebenarnya multitasking. Jadi manajemen keperawatannya harus gitu. Ilmu skillnya jadi ada 3 yang pasti kita pelajari kan. Hard skill, knowledge sama attitude, ada 3 itu. Itu dari awal ketika masuk sekolah keperawatan kita udah tanamkan begitu. Nah ngomong-ngomong sekolah keperawatan, step-stepnya biasanya apa aja sih Bu yang dilalui? Misalkan apakah ketika lulus sekolah SMA gitu, masuk ke sekolah keperawatan, apakah setelah itu mereka akan langsung mendapatkan gelar nurse atau S-Cup dulu atau bagaimana Bu? Banyak jenjang yang harus dilewatin kalau kayak misalnya. Dokter ya? Betul, apalagi sekarang kita udah hampir taraf pendidikan keperawatan itu udah tinggi ya, maksudnya dulu kita hanya lulus SPK gitu, dari lulus SMP kita lulus sekolah perawat kesehatan jadi staraf SMA. Sekarang udah nggak ada, terus sekarang D3 keperawatan dari SMA masuk ke D3 perawatan, kemudian sekarang kan lulusan juga udah banyak yang sarjana keperawatan. Jadi dari D3 keperawatan itu kita ada 2 sebenarnya. Perawat itu kita bagi 2. Perawat vokasi sama perawat perawat vokasi sama perawat profesional. Kalau perawat vokasi itu dia lulusan D3 keperawatan. Kalau yang profesional itu perawat yang udah sarjana keperawatan, kemudian ngambil profesi nurse. Makanya di depannya itu NS nurse. Nah, di belakangnya sarjana keperawatan. Gitu. Sekarang pendidikan udah mulai dan
kayaknya wacana dari PPNI atau wacana dari pendidikan tinggi itu kayaknya D3 keperawatan udah mulai akan itu ya, jadi keperawatan itu minimal nanti akan S1 nurse gitu, minimal pendidikan nggak boleh. Intinya terus berkembang ya, mengikuti pendidikan ya sekarang panjang juga kan panjang juga ya? Panjang lumayan. Luar biasa. Duitnya juga lumayan. Lumayan ya, iya banyak karena memang harus banyak yang disediakan dan disiapkan ya, jadi nggak main-main ternyata ya. Itu dia. Jadi kalau misalkan Bina Family ternyata banyak yang ingin menjadi perawat ataupun saat ini sedang menjalani pendidikan keperawatan. Jadi memang harus bersiap karena memang banyak step yang harus dilewati. Betul. Kalau Kak, aku manggilnya apa nih? Kak apa Mas apa? Adik. Nurse Irfan. Iya. Apa yang pertama kali memutuskan untuk Nurse Irfan itu masuk ke perawatan? Karena kita tahu sendiri bahwa keperawatan itu memang harus dipanggil dari sini katanya tadi ya. Nah, apa yang mendasari Kak Irfan banyak banget kan sebenarnya kan kita bukan ngomongin genre sih ya, tapi memang tidak bisa menutup kemungkinan menutupi yang ada bahwa banyaknya cewek. Iya. Kenapa cowok mau terjun ke perawat? Pertanyaannya kenapa kenapa saya jadi perawat? Ada tekanan dari keluarga atau memang keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Jadi ini pengalaman ya. Pengalaman aku sendiri itu ketika salah satu keluargaku dirawat di rumah sakit. Orang yang touch ke keluargaku itu adalah mungkin penglihatanku adalah perawat. Ya gitu. Yang dilihat perawat lagi. Cakep dari perawatnya. Bukan, perawatnya ya sudah usia. Usia jangan lihat saya. Saya masih muda. Aduh. Ya udah maksudnya ya udah lumayan lah umurnya gitu kan, tapi dia bisa memberikan di situasi genting keluarga gitu, dia bisa memberikan komunikasi tenang banget, komunikasi yang empatik banget deh. Di situ jiwa perawat emang harus empati, kita salah satunya. Di situ aku memutuskan aku jadi perawat. Jadi perawat. Aku jadi perawat. Gimana pun, walaupun aku belum bisa belum bisa ke masyarakat gitu kan, aku masih bisa untuk keluarga. Yang kita niatnya karena belajar anatomi tubuh juga semua pelajaran kan, karena kan nggak ada spesialisnya jadi perawat anak atau perawat sebenarnya ada nanti S2 itu. Itu nanti ada spesialis keperawatan anak. Harus belajar semuanya keperawatan ya, dasar keperawatan gitu ibaratnya. Ya jadi ngambil sekolah perawat, teknik menyuntik gitu-gitu. Teknik menyuntik. Nanti di profesi di nurse 1 tahun setengah kita praktek, terus kalau di kedokteran mungkin koas ya. Nah, kalau di perawat itu nurse. Jadi itu nggak mudah ya nyuntik, infus gitu-gitu ya. Kan ada expire-nya, jadi 5 tahun sekali nanti kita di-upgrade. Itu kita harus melakukan selama 5 tahun itu pelatihan apa saja yang sudah dilakukan selama 5 tahun, seminar-seminar, pelatihan gitu. Kalau belum kita nggak bakal bisa untuk lanjutin STR-nya, surat tanda registrasi itu. Nah kalau kayak pandemi ini untuk pelatihan gimana? Boleh online, tapi kalau misalnya kita kerjanya di pelayanan itu sudah dapat 5 SKP itu dari PPNI sudah dapat. Alhamdulillah ya, kalau kita di pelayanan rumah sakit. Kalau sekarang ya kalau kita misalnya kita ada misalnya masyarakat, bakti sosial atau suka dapat itu. Suka dapat. PPNI kan suka banyak kegiatan-kegiatan tuh. Karena kan sebenarnya kalau PPNI itu kan jarang dikenal ya. Beda sama kayak IDI gitu kan. Kalau PPNI makanya kita pendekatannya sebenarnya ke masyarakat untuk tahu siapa sih PPNI itu gitu. Kita persatuan perawat nih gitu. Pertama sih sebenarnya masyarakat yang harus kita sentuh, masyarakat sekitar ya. Bakti sosial kita kasih, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan manajemen Bina Medika untuk antigen gratis atau gitu kan. CSR ya. Ke masyarakat gitu. Sebenarnya gitu sih yang ini yang jadi program kita PPNI itu untuk sentuh ke masyarakat preventifnya gitu loh. Menyentuh loh Bu. Sangat luar biasa, karena perjuangan untuk sebelum dia mendapatkan pekerjaan aja itu sulit banget. Ya, banyak banget step yang harus dilewati. Bahkan ketika sekolah pun juga banyak yang harus dilewati. Belum tentu lulus loh, 1 kali ujian itu belum tentu lulus. Ada beberapa yang 2 kali 3 kali itu baru bisa. Nah Ibu kan sekarang kan ini kan tim perawat dilibatkan ya untuk program vaksinasi dari pemerintah ya. Sudah jalan dari Februari kemarin kalau nggak salah ya. Kita pelatihan Januari ya. Iya betul. Prosesnya panjang juga, melibatkan perawat banyak banget. Nah ini tentunya Ibu
gimana perasaannya dilibatkan dengan program yang sangat besar tentunya untuk memberikan kesehatan pada masyarakat Indonesia? Yang pasti perasaannya bangga banget, kemudian senang banget menjadi bagian daripada program pemerintah. Ini benar-benar tugas negara ya, tugas mulia. Kita diberikan kepercayaan untuk jadi vaksinator dan mensukseskan vaksinasi kita karena untuk pandemi ini perlu banget untuk mengatasi pandemi ini. Salah satunya saya sendiri sebagai perawat masuk ke vaksinator itu sangat senang sekali gitu. Memang ada beberapa step yang harus kita lakukan syarat sebagai vaksinator ya, ada pelatihannya. Kemudian kita memang backgroundnya harus dokter, perawat, dan bidan sebenarnya. 3 itu yang jadi vaksinator. Gitu. Kemudian kita bersyukur banget Rumah Sakit Bina Medica dipercaya juga di daerah Tangsel ini sebagai rumah sakit swasta untuk mensukseskan dari program vaksin ini. Jadi makanya terima kasih banyak perawat-perawat kita, ada beberapa yang jadi vaksinator, sudah ikutin vaksinator nakes yang pertama, kemudian guru-guru setangsel yang sekarang juga masih berlangsung untuk vaksinnya. Nanti kita lanjut lagi untuk masyarakat umum. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bina Medica. Amin. Sebagai tempat fasilitas yang dipilih kesehatan untuk fasilitas kesehatan sebagai vaksin. Oke, itulah. Nah, kalau dari tim perawat itu sendiri, apa Bu perannya di dalam tim vaksinator biasanya? Sebenarnya kita perannya itu ada di vaksinator itu ada yang screening, pertama registrasi, kemudian screening itu ada edukasi. Jadi edukasi itu nanti kita jelasin apa sih fungsinya vaksin ini, terus efek sampingnya vaksin ini apa. Kemudian nanti ada vaksinatornya itu sebagai yang biasa ya, yang menyuntik vaksinnya. Selanjutnya ada tugasnya kita sebagai observer, jadi observasi. Setelah vaksin 30 menit kemudian kita observasi. Kalau tidak ada keluhan boleh pulang. Kayak gitu sih sebenarnya tugas-tugasnya. Itu yang mungkin perawat lebih ke edukasi ya. Edukasi bagaimana kita memberikan edukasi kepada para penerima vaksin, sasaran vaksin, apa itu kelebihan vaksin ini, kegunaan manfaat vaksin, kemudian efek sampingnya akan terjadi. Screening itu juga perawat, kita lakukan screening, ada beberapa syarat yang boleh sebagai penerima vaksin atau tidak boleh diberikan vaksin, yaitu tugasnya screening itu harus benar-benar gitu. Dan KIPI juga rendah banget ya. KIPI-nya rendah sih, alhamdulillah kita tidak ada terjadi KIPI yang bagaimana. Di Bina Medica juga nggak ada ya. Di Bina Medica nggak ada, kemarin di Masal itu ya hanya mungkin karena itu ada keluhan lah, mual sedikit lah gitu ya. Tapi yang lainnya overall sih aman. Jadi memang bisa dikatakan vaksin yang sudah dijalani itu aman. Jadi kalau misalkan Bina Family punya kesempatan untuk dapat vaksin, lakukanlah betul. Ya untuk ke diri sendiri dan juga keluarga tentunya. Benar. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu untuk tadi informasinya dari tim vaksinator juga. Terima kasih sekali. Ini kita sudah berada di ujung acara kita pada kesempatan podcast kali ini di Bina Medica Podcast bersama para perawat di Hari Perawat Nasional di 2021 ini. Oke, baiklah, tadi kita udah ngobrolin tentang seluk-beluk dari perawat itu sendiri, step-stepnya sekolahnya bagaimana, sampai jadi perawat yang profesional itu seperti apa, keluh kesah dan suka dukanya. Semua sudah kita bahas, di vaksinator juga sudah kita bahas. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat hari ulang tahun untuk PPNI yang ke-47. Mudah-mudahan seluruh perawat mendapatkan kesejahteraan yang sangat layak. Dan juga itu mendapatkan kesehatan di tengah pandemi ini. Terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin. Silakan kalau gitu ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman perawat yang ada di Indonesia. Oke, semua perawat-perawat yang ada di Indonesia, kemudian khususnya di perawat di Rumah Sakit Bina Medica. Selamat hari jadi perawat yang ke-47. Semoga perawat-perawat dapat menginspirasi semua orang menjadi perawat-perawat yang tangguh. Perawat tangguh, Indonesia bebas COVID-19, masyarakat sehat. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Luar biasa, terima kasih sekali untuk partisipasinya dan juga kehadirannya di Bina Medica Podcast kali ini. Oke Bina Family, itulah tadi perjumpaan kita di Bina Medica Podcast edisi kali ini di Hari Ulang Tahun Perawat Nasional Indonesia. Terima kasih, saya Junail Hasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share serta komen di kolom komentar yang ada di bawah untuk episode berikutnya yang ingin ditayangkan. Terima kasih,
Bina Medika Podcast, informasi, edukasi, dan inspirasi.